Setelah kedua jalur baru diaktifkan, semua kereta api, baik itu kereta penumpang, KRL, maupun kereta barang, kecepatannya jadi dibatasi alias tidak bisa ngebut untuk sementara. Di Wesel dekat perlintasan JPL 81 Bekasi, rekaman hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Sebenarnya nambah lagi loh, lokomotif livery vintage selain CC20169 SMC ini. Yang satunya lagi adalah lokomotif CC2018334 atau nomor lamanya CC20172. Lagi-lagi yang dapat juga dari Depo Semarang Poncol. BTW ini kereta api Saung Galih jadi maksimal 12 kereta, bukan karena efek lokomotifnya pakai vintage ya, tapi karena sekalian mulangin 2 kereta premium kembali ke depo asalnya, yaitu di Kutoarjo. Argo Parahyangan PLB 43A ini ketukar rangkaiannya, malah pakai punya kereta api Mutiara Selatan akibat banjir di Ranca Ekek hari Sabtu lalu tanggal 27 November tahun 2021. Berawal dari yang harusnya Gopar 51A pakai idle Argo Wilis, tapi karena Argo Wilis ketahan lama dan nggak keburu, akhirnya ditukar pakai punya Mutsel yang harusnya ke Surabaya. Jadinya Mutsel malah pakai rangkaian datangan dari PLB 42A Argo Parahyangan yang stiker RI76.
Dulu, meskipun kereta api Argo Cirebon udah seragam pakai full set new image, tetapi kadang dulu masih bisa kemasukan satu kereta eksekutif kaca pesawat. Nah, sekarang belum nemu lagi nih momen kayak begitu, karena untuk kereta eksekutif kaca pesawat milik Depo Cirebon itu, dia diaturnya untuk berdinas di kereta api Ranggajati. Jadi kalau kereta api Ranggajati jalan juga, ya udah makin susah tuh buat dapetin momen belang kayak dulu lagi. Ini adalah hari terakhir rangkaian yang dipakai di kereta api Argo Bromo Anggrek Pagi dari Jakarta memakai sambungan karet, dan pada eksekutif 3 juga terakhir dipasang stiker pupuk karena esok pagi rangkaian ini tidak akan didinaskan dulu karena akan ditarik ke Balai Yasa Manggarai untuk dilakukan proses pergantian sambungan menjadi sambungan tertutup. Sementara itu, stiker pupuk yang ada di eksekutif 3 akan segera dilepas. Esok pun akan diganti sementara oleh rangkaian lain. Salah satu hal yang bikin repot apabila suatu kereta seperti Dharma Wangsa dalam sekali jalan sudah mencapai maksimal 12 kereta, tetapi bila akan ada sebuah kereta wisata yang akan diikutkan pada rangkaian tersebut, maka salah satu keretanya harus dikurangi. Untuk yang barusan masih normal, tapi untuk Dharma Wangsa yang dari Jakarta hari ini ada perubahan formasi. Terlihat di eksekutif 3, pada kereta api Argo Dwi Pangga PLB 10C ada kereta yang bukan berasal dari
depo Solo Balapan, yaitu K1018133BD. Kebetulan dia juga pakai stiker yang sama seperti yang lain, namun tetap saja cap deponya kelihatan berbeda. Seharusnya dia dinas di kereta api Argo Wilis, tapi gimana caranya tuh tahu-tahu bisa nempel di kereta api Argo Dwi Pangga? Bisaan lagi asistensi tapi masih nyambung sama temanya. Kereta api Dharmawangsa PLB 130A spesial membawa rombongan yang menaiki kereta wisata Nusantara. Rombongan tersebut menyewa dari Pasenen hingga Semarang Tawang saja. Tetapi kereta wisata Nusantara tetap dibawa sampai tujuan akhir Surabaya Pasar Turi karena akan langsung dikembalikan hari ini juga. Akibatnya ada kereta eksekutif 4 yang dilepas, yaitu K1018413BL. Kereta api Taksaka bukanlah termasuk ke dalam kategori kereta kelas Argo, namun tetap mendapat stiker KI76 yang bertema lebih cepat dan lebih baik. Alasan utamanya adalah karena kereta api Taksaka begitu istimewa, alias menjadi kereta prioritas di lintas Jakarta-Jogja. Fakta uniknya, hanya kereta yang jadi prioritas saja yang dipasang stiker KI76 ini, meskipun ada yang bukan Argo.
Ekonomi 5 pada kereta api Serayu pagi ini memakai K3 08539 PWT. Nah, K3 tersebut tadinya milik Depo Rangkas Bitung. Suatu ketika kereta ini sempat terkena konservasi, tapi ternyata K3 ini masih dapat kesempatan hidup 1 tahun mulai 21 Desember tahun 2017 hingga 21 Desember tahun 2018. Lalu pada tahun 2018, K3 ini dimutasi ke Purwokerto, menjadikannya salah satu kereta yang selamat karena masih dipakai lagi. Pas banget kereta pembangkit P01702CN di KA20F Argo Cirebon masih sempat kerekam sebelum ketutupan sama kereta api barang kontainer, limas, dan kargo. Jadi, meski tujuan akhirnya berbeda, bukan ke Tanjung Priok seperti kontainer lainnya, namun untuk kereta api kontainer ini tetap mulainya dari stasiun Kalimas juga. Cuma kalau yang ke Kampung Bandun itu lebih jarang daripada yang ke Tanjung Priok. Kalau nggak salah, dulu kereta api Matarmaja cuma mentok sampai ekonomi 8 kan? Nah, sekarang ekstra banyak jadi sampai ekonomi 9. Meskipun udah nggak dapat subsidi. Ini karena efek penggabungan pola operasi dengan kereta api Bengawan. Jadi, meskipun kereta api Bengawan dapat subsidi, sementara kereta api Matarmaja tidak, tetap saja rangkaian harus disesuaikan agar jumlahnya merata, yaitu sama-sama 9 kereta ekonomi.
Loh, ternyata malah papasan tuh sama KRL JR20571. BTW, lokomotif yang dipasang stiker RE76 seperti di kereta api Argo Sindoro ini jumlahnya sangat terbatas karena saat itu ada PPKM. Jadinya banyak lokomotif yang menganggur sehingga pemasangan stiker RE76 hanya diterapkan dalam jumlah kecil saja. Sementara itu, lokomotif lain hanya dipasang beberapa bendera di bagian lokomotif saat event Agustusan lalu. Untuk perjalanan K45F, kereta api Argo Parahyangan yang memakai Idle Harina tidak ikut terdampak banjir di Ranca Ekek beberapa waktu lalu. Karena kan perjalanan kereta api Harina itu dia bukan lewat selatan, tapi langsung naik menuju utara alias ke arah Cikampek. Makanya pola operasinya tetap normal. Begitupun rangkaiannya tidak tertukar dengan kereta lain. Kereta api Airlangga hanya memakai 8 kereta ekonomi di setiap rangkaian karena mengikuti jatah PSO atau subsidi yang diberikan pada kereta sebelumnya, yaitu kereta api Tegal Express. Jadinya bukan mengikuti jumlah subsidi pada kereta api Maharani yang sampai 16 kereta. Karena kalau begitu nantinya akan terlalu banyak subsidi yang diberikan dan bisa mengganggu okupansi dari kereta api Kertajaya. Kereta api Bawangkarta ini menggantikan kereta api Anjasmoro, tetapi tetap ada hal yang membedakan karena dulu kan kereta api Anjasmoro terhubung dengan kereta api Jayabaya, tapi di saat terakhir mereka berdua malah putus hingga nama Anjasmoro dihapus dan diganti Bangunkarta. Nah, yang bikin beda adalah
tidak ada layanan kereta ekonomi difabel pada ekonomi 3-nya kereta api Bawangkarta dan diganti dengan K3 standar 80 tempat duduk. Namanya sih Ken Limas Cargo, tapi ini tujuannya malah ke Tanjung Priok dulu. Ngapain coba tuh? Nah, ciri-ciri kontainer yang tujuan Krenceng biasanya ada gerbong datar dengan cap RK alias Rangkas Bitung. Nah, di rangkaian ini ada sebanyak 20 gerbong datar milik Rangkas Bitung dan 10 gerbong datar sisanya milik Jakarta Gudang. Nah, nanti di Tanjung Priok sebanyak 10 gerbong datar milik Jakarta Gudang akan dilepas. Sisanya 20 gerbong lagi lanjut ke Krenceng. Sebenarnya kereta eksekutif yang dipakai kereta api Argo Sindoro Tambahan ini kan hasil gabungan dari kereta eksekutif punya kereta api Ciremai yang sudah lama sekali tidak bangun. Sekalian dibangunin, ternyata liverinya sudah hilang ciri khasnya yang awalnya super tebal kreasi Balayasa Tegal. Sebagian lainnya dipakai buat kereta Kaligung eksekutif dan masih bisa di rolling nanti pas di Semarang. Kalau tadi pagi kereta api Saunggalih maksimal hingga 12 kereta, kalau yang ini dari Kutoarjo tidak begitu maksimal. Berarti saat hari Minggu dari Jakarta tidak begitu ramai penumpang yang naik. Karena kan lawan arus di saat orang segera pulang pada malam hari supaya bisa tiba di Jakarta pada pagi harinya. Kalau ini berarti tipe santai. Akhirnya cukup bawa 6 kereta premium saja, tidak usah hingga 8.
Aduh, padahal jarang banget ketemu sama lokomotif stiker RE76-nya Depo Bandung. Kali ini, lokomotif CC061381BD malah kepotong sama KRL yang rutenya unik dan sangat nanggung, yaitu mulainya dari Stasiun Tambun, bukan dari Cikarang. BTW, itu tadi KA52F pakai rangkaian nganggur punya KA Fajar atau Senja Utama Jogja. Ciri-cirinya sangat berkebalikan dengan Gopar yang lain, yaitu lebih banyak kelas premium daripada eksekutifnya. Yah, apes lagi dah berturut-turut. Kali ini kereta api berantas kehalangan sama KRL JR 204143. Udah mah pelan, rangkaian panjang lagi 12 kereta. Tapi berantasnya juga 12 kereta sih. Sip lah, dua-duanya telat, akhirnya malah papasan pas di perlintasan JPL 81. Oh iya, KRL juga sekarang lewat jalur baru loh. Jadi nggak cuma kereta yang ditarik oleh lokomotif aja yang nyobain lewat jalur baru saat masuk stasiun Bekasi ini. Nah, kereta api Kertajaya KA256 hari ini pakai kereta makan MP2 06507 SBI. Mestinya kereta MP2 itu dinasnya di kereta api Airlangga yang pakai ekonomi AC split, tapi karena daya listriknya cukup untuk menghidupi beberapa K3 premium yang pakai AC sentral, maka tetap bisa digunakan. BTW, antara kereta api Airlangga dan kereta api Kertajaya tujuan Surabaya ternyata keduanya sama-sama berhenti dulu di stasiun Bekasi.
Habis Kertajaya, muncullah Taksaka. Oh iya, kereta api Taksaka ini udah dimentokin sampai 12 kereta karena udah nggak pakai kereta bagasi lagi. Untuk memaksimalkan kapasitas, akhirnya muncul eksekutif 9. Nah, meskipun kereta api Taksaka juga dipercepat waktunya, tetapi kereta api Taksaka tetap jalan di depan kereta api Argolau, alias masih sama seperti dulu gilirannya. Kalau mau cepat sampai Jakarta, bisa pilih naik kereta api Taksaka. Waduh, kok tumben banget telat Argolaunya sampai 18 menit. Ada apa nih? Tapi kok malah beruntung ya. Jadi gara-gara telat, akhirnya PLB 7C bisa papasan sama KRL KA1414 di sini. Kalau kondisi normal, biasanya PLB 7C bakal papasan sama KA1414 di petak antara Cakung ke Klender Baru. Kalau udah telat begini, lebih baik habis Kranji langsung lurus terus aja, nggak usah dimasukin ke jalur baru DDT. Meskipun K40 hari ini pakai rangkaian Idle KA Harina, tapi nggak usah khawatir waktu istirahatnya bila kurang. Karena tadi setelah K45F sampai di Gambir, rangkaian dipulangkan ke depo Jakarta Kota dulu buat tidur selama 3 jam. Nah, baru nanti pas sampai Bandung masih ada jeda kurang lebih 2 jam sebelum dinas KA Harina. Ini efek rangkaian nganggur FUYK udah jalan duluan tadi siang sebagai KA52F. Kereta api Brawijaya menjadi pilihan bagi yang ingin mendapatkan harga miring ketimbang kereta api Gajayana di rute Jakarta-Malang. Karena
kereta api Brawijaya kan pakai rangkaian lama, jadi berpengaruh terhadap nilai jualnya. Ditambah lagi kan kereta ini masih baru alias belum punya kekuatan dikenal oleh masyarakat luas. Beda dengan halnya kereta api Gajayana yang sudah lebih dikenal sejak lama. Meskipun kereta api Gumarang KA 128 jaraknya sangat dekat dengan kereta api Brawijaya KA 74, bahkan saat akan melintas stasiun Jatinegara pun bisa terjadi momen balapan. Tapi karena target pasarnya berbeda, memang dua-duanya akan sama-sama lewat Semarang juga. Tapi kan stasiun awalnya dibedakan. Kalau rangkaian panjang jelas mulainya dari stasiun Pasar Senen. Karena kalau mulai dari stasiun Gambir nggak bakal muat peronnya, bakal ngalangin KRL yang mau lewat. Padahal kereta api Argo Sindoro KA 12 ini lewat Bekasi beda 36 menit dari KA 128 Gumarang di depannya. Tapi nanti di stasiun Pemalang bakal kekejar juga itu kereta api Gumarang. Nanti selisihnya jadi cuma 13 menit aja pas nyusul di stasiun Pemalang. Tapi kalau kereta api Gumarang itu kan tiap berhenti di stasiunnya lama banget, ditambah lagi pakai berhenti dulu di stasiun Jatibarang. Makanya bisa kekejar sama KA 12 ini dan nanti nyampe Semarang 20 menit lebih dulu kereta api Argo Sindoro daripada kereta api Gumarang. Wah mantep nih, hari ini kereta api Serayu Pagi KA 301
terbebas dari penyusulan kereta api Bangunkarta di stasiun Cikampek. Jadinya, kereta api Serayu jalan di depan kereta api Bangunkarta karena kereta api Bangunkarta dari arah Jombang mengalami keterlambatan, maka penyusulannya dibatalkan. Oke, cukup sekian dari video hunting kereta api kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.